Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya jumpa lagi bersama saya Kean di Kean Indonesia Channel. Dan kali ini nih kan saya mau berbagi informasi tentang tanaman-tanaman yang saat ini nih sedang digemari oleh banyak pembeli untuk kelas menengah ke bawah. Dan apa saja tanaman-tanaman yang jadi favorit dari para customer, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya, buat Gans yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat untuk Gans semuanya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Dan silahkan bantu share bila dirasa konten ini bermanfaat buat Gans semuanya. Dan berikut adalah tanaman-tanaman yang menjadi idola di tahun ini nih untuk kalangan pembeli menengah ke bawah, dengan berikut dengan harganya tentunya. Oke, berikut dia tanamannya. Untuk yang pertama, yang paling banyak dicari saat ini adalah begonia. Tanaman begonia ini ada hampir 2000 jenis begonia, dan hampir semua jenis begonia ada aja yang nyari. Dan kebetulan untuk harganya sendiri menurut saya begonia sangat ekonomis, tapi tetap tampil cantik. Jadi harga sebetulnya murah, tapi kualitas tidak murahan. Seperti ini adalah salah satu jenis begonia rek. Untuk di pasaran harganya begonia rek ini 50.000 sampai 100.000 tergantung dari rimbunnya dan juga tergantung dari penjualnya. Untuk volume banyak tentunya harga bisa lebih murah. Selain begonia rek juga ada begonia polkadot. Yang paling banyak dicari memang untuk begonia saat ini adalah begonia polkadot. Penampakannya seperti ini. Penampakan begonia polkadot seperti ini. Ini untuk yang 3 daun seperti ini harganya antara 75.000 sampai 100.000. Untuk yang ukuran dewasa atau jumbo sendiri pasarannya antara 100 sampai 200.000. Tergantung dari penjual juga tentunya. Tapi kalau untuk kelas indukan tentunya harganya sedikit berbeda. Itu tanaman begonia. Kebetulan di saya sendiri ada hampir 40 jenis tanaman begonia. Tanaman begonia ini salah satu tanaman yang tidak sulit untuk dirawat. Jadi mungkin karena selain punya warna yang cantik, variasi yang banyak, juga karena mungkin mudah dipelihara. Seperti ini tampilannya. Ini yang kelasnya kelas rek. Ada juga begonia red carpet yang banyak yang nyari. Untuk red carpet kita ada di dalam kebetulan masih semaian karena kemarin yang udah remaja udah sold out. Dan juga ada nih begonia yang murah tapi enak dilihat, harganya sekitar 10 sampai 20.000 lah. 10, 15, 20 itu tergantung dari besar rimbunnya. Namanya begonia strawberry. Ini dia begonia strawberry. Jadi belakangnya merah muda, depannya seperti ini. Dan begonia strawberry ini jenis begonia yang hampir mirip strawberry, makanya dibilang begonia strawberry karena dia punya karakter mirip seperti pohon stroberi, tapi tidak berbuah tentunya. Cuma nanti setelah dewasa dia punya sulur-sulur, perbanyakannya dari sulur. Itu tadi begonia. Dan berikut adalah beberapa gambar dari tanaman begonia.
tadi tanaman begonia. Intinya untuk perawatan tanaman begonia ini nggak terlalu sulit. Yang pasti tanaman begonia ini salah satu tanaman yang tidak terlalu suka dengan banyak tanah. Jadi untuk media begonia kurangi volume tanahnya, dan yang pasti dia tahan dengan cuaca yang ekstrim seperti di Indonesia saat ini. Jadi selanjutnya nih, setelah begonia kita ada tanaman yang kemarin sempat tren, harganya sempat melambung tinggi, namanya Miana. Dan kenapa Miana jadi favorit? Karena memang Miana memiliki jenis yang sangat beragam. Untuk harga Miana sendiri sangat-sangat terjangkau, dari mulai harga 2.500, 3.000 sampai harga jutaan juga ada. Dan berikut adalah penampakan Miana nih. Nah, ini Miananya. Banyak sekali jenis Miana, warna dan coraknya beraneka ragam. Untuk polybag kecil seperti ini, di saya sendiri biasa jual 3.000-an. 3.500 sampai 10.000 dapat 3. Banyak sekali ragam dari Miana ini, yang kebetulan di Indonesia sendiri pertumbuhan Miana sangat-sangat bagus. Jadi kalaupun teman-teman mau belajar untuk membuat persemaian Miana atau perbanyak Miana, itu nggak sulit, cukup stek, taruh di media, dia cepat berkembang. Pengakarannya pun cepat sekali. Kalau di sini kebetulan kita 2 minggu akar biasanya sudah tumbuh. Terus untuk bahasa lokalnya sendiri, Miana disebut juga jawer kotok kalau bahasa Sunda nih. Jawer kotok bisa juga kalau yang jenis-jenis lokal digunakan sebagai obat herbal tentunya. Dan untuk harga Miana sendiri bervariasi, dari mulai harga termurah itu 2.500 untuk harga petani. Jadi dari kita nih masih ada Miana yang harganya 2.500. Terus juga tergantung besarnya. Biasanya yang rimbun itu kisaran 10.000 sampai 50.000 tergantung dari jenis dan besarannya. Dan untuk jelasnya lagi nih, berikut adalah gambaran dari tanaman Miana yang kita punya nih. Ini kebetulan Miana dengan ukuran kecil, coraknya beragam. Dan ini Miana lokal, ini yang sering dibuat jadi obat alternatif nih. Ini juga yang merah banget. Ini Miananya bagus sekali nih, kalau udah kena panas dia merahnya keluar penuh. Ini kita juga ada beberapa jenis yang klasik. Ini maksudnya kelasnya klasik kalau di sini. Terus juga ada yang ekor cupang dibilangnya, ada yang bilang ekor naga. Pokoknya banyak banget namanya, sampai saya tuh kadang lupa karena saking banyaknya jenis-jenis Miana. Jenis Miana baru juga terus bermunculan, dan kita kadang nggak bisa lihat lagi nih, hasil hybridannya semakin beragam. Untuk yang rimbun seperti ini pasaran sampai harga 10.000, untuk yang kecil 10.003 kita jual seperti itu. Ada juga yang 2.500 untuk lokalan. Oke, lanjut lagi nih guys. Jadi kali ini kebetulan kita cuman bahas 7 nih. Sebetulnya banyak banget nih tanaman murah, tapi nggak murahan. Untuk sementara kita bahas 7 dulu nih jenis tanamannya, karena durasinya takut kepanjangan. Dan itu tadi tanaman Miana. Miana ini salah satu tanaman yang tahan banting buat Indonesia nih. Siapapun bisa pasti merawat tanaman Miana. Dan selanjutnya setelah Miana nih, untuk kalangan menengah ke bawah, tanaman yang banyak dicari yaitu jenis tanaman ini dia. Nama tanamannya watermelon. Watermelon. Jadi
Untuk harga watermelon ini saat ini lumayan agak tinggi dibandingin dulu nih. Untuk satu pot besar ini aja harganya 25.000. Untuk yang sudah sedikit tinggi harganya sekitar 50.000. Sudah yang lebih rimbun. Watermelon sendiri ada dua jenis. Jenis yang seperti ini, jadi hijaunya lebih dominan dan agak memanjang. Terus juga ada jenis impor, dia lebih tebal. Untuk yang impor sendiri harganya memang jauh lebih tinggi. Untuk watermelon ini saat ini hampir tidak pernah putus nih. Tiap hari biasanya di sini sendiri untuk watermelon pasti ada aja yang keluar. Jadi ada yang beli. Untuk watermelon sendiri sebetulnya perawatan tidak terlalu sulit, cuman kadang yang jadi kendala nih, ibu-ibu saking sukanya merawat watermelon ini, disimpannya di indoor tapi over dalam penyiraman. Jadi kadang-kadang kendala dari tanaman watermelon ini adalah pembusukan. Jadi biasanya karena kita over penyiraman, ibu-ibu nih suka seneng banget nyiram tanaman nih, yang ada bukannya bagus, watermelonnya malah busuk. Nah, kebanyakan yang komplain seperti itu. Jadi watermelon ini sebetulnya tanaman yang sudah batangnya aja udah mengandung air, jadi tidak perlu terlalu over untuk penyiraman. Dan yang pasti media tanamnya harus poros, jadi supaya tidak menyimpan air terlalu banyak. Oke, dan berikut adalah penampakan watermelon nih. Ini dia tanaman watermelon. Kita tinggal sisa 3 nih kebetulan, 3 pot kecil. Untuk yang indukan kita masih save untuk perbanyakan tentunya. Ini udah kena hujan karena hampir sepanjang hari hujan. Harga dari watermelon ini yang sebesar ini antara 25 sampai 30.000. Ini masuknya sudah rimbun. Untuk perbanyakannya tidak terlalu sulit, bisa dari daun, juga bisa dari anakannya kita ambil dari indukan. Ini juga udah mulai muncul lagi nih, ini udah siap nih, sebentar lagi udah siap dibuat jadi anakan. Oke, ini dia watermelonnya. Ini kecil tapi rimbun. Oke kan, selanjutnya nih kita mau bahas tanaman selanjutnya. Jadi kita nih memang kali ini bahas 7 aja nih ya. Dan nanti nih di episode selanjutnya kita bahas tanaman yang lainnya juga yang murah tapi tidak murahan. Tanaman yang jadi idola. Dan tanaman selanjutnya adalah dari jenis keladi atau kelas caladium. Nama tanamannya keladi neon. Nah, keladi neon ini saat ini banyak dicari nih sama penggemar-penggemar tanaman hias karena harganya murah, tapi memang tampilannya tidak murahan. Nah, ini dia keladi neon. Keladi neon seperti ini. Masuknya kelasnya kelas caladium. Keladi neon sendiri mudah banget dipelihara, medianya segala media dia nggak terlalu sulit untuk tumbuh dan perbanyakannya juga nggak sulit. Untuk harganya sendiri keladi neon ukuran kecil kalau di sini kisaran harga antara 15.000, untuk yang remaja bisa sampai harga 25.000 sampai 150.000 tergantung dari besar dan rimbunnya dari keladi tersebut, keladi neon tersebut. Jadi buat Gans nih yang nggak mau ribet ngurus tanaman, terus juga nggak mau ribet buat perawatannya, Gans bisa pilih nih salah satu jenis dari tanaman keladi ini. Keladi neon sendiri mudah banget untuk perbanyakannya. Jadi dia anakannya itu mudah sekali tumbuh, dan untuk mencapai ukuran keladi neon yang rimbun itu nggak terlalu butuh waktu terlalu lama. Dan penampakan keladi neon sendiri seperti ini, cantik sekali. Kenapa disebut keladi neon? Karena posisinya kalau malam selama ada cahaya sedikit nanti tulangannya akan terlihat seperti neon. Dan berikut penampakan jelas dari keladi neon.
Dan untuk keladi neon sendiri memang cukup bertahan harganya. Dia nggak melambung tinggi, tapi juga dia tidak turun terlalu drastis. Dan untuk jenis-jenis kaladium memang banyak sekali yang jadi idola, karena memang jenis keladi itu ragamnya lumayan banyak. Juga harganya pun variatif tergantung dari jenis keladinya sendiri. Nanti kita bahas di lain waktu mungkin. Tapi yang termasuk salah satu tanaman yang banyak dicari di sini dengan harga yang miring, salah satunya adalah keladi neon. Jadi buat Gans nih yang mau nyoba belajar tanaman jenis keladi, paling cocok menurut saya pribadi sih keladi neon. Jadi tampilannya cantik, harganya juga ekonomis. Dan yang selanjutnya nih setelah keladi neon kita ada sansevieria atau lidah mertua. Sansevieria ini salah satu tanaman yang jadi favorit dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jadi untuk harganya mudah dijangkau. Nah, untuk sansevieria sendiri menjadi favorit selain karena memang cantik untuk jadi tampilan penghias rumah. Sansevieria sendiri dipercaya bisa menetralisir untuk udara di dalam ruangan. Jadi kebanyakan nih para pecinta tanaman hias menyimpan sansevieria ini di indoor sebagai penghias ruangan sekaligus juga sebagai pembersih udara di dalam ruangan. Jadi multifungsi. Untuk sansevieria sendiri multifungsi. Harga dari sansevieria sendiri bervariasi dari yang paling murah sekitar pasaran 5.000 hingga yang termahal itu sampai tercatat yang saya lihat sendiri ini untuk transaksinya itu angka 1,5 juta. Itu yang sudah menjadi rosetan bagus dan lain-lain. Dan untuk sansevieria banyak sekali jenisnya. Dan berikut adalah salah satu jenis sansevieria yang termasuk pada kelas sansevieria biasa, tapi walaupun murah dia nggak murahan. Kita lihat nih penampilannya sebagai berikut. Dan selanjutnya setelah sansevieria nih guys, ada lagi satu jenis tanaman yang banyak peminatnya nih, banyak difavoritkan oleh para pecinta tanaman hias. Tanaman ini dari kelasnya kelas Pilo, namanya Pilolinet. Dan Pilolinet ini harganya cukup lumayan terjangkau. Untuk anakannya kisaran antara 35 sampai 50.000, dan untuk ukuran dewasa yang sudah rimbun itu kisaran antara 100 sampai 150.000. Dan berikut adalah penampakan dari pohon Pilolinet.
Oke guys, dan terakhir nih setelah sansevieria untuk tanaman yang akan kita bahas nih pada kesempatan kali ini, yaitu jenis anthurium. Anthuriumnya itu anthurium kuping gajah. Nah, kebetulan sesuai dengan prediksi dari para pecinta tanaman hias tahun kemarin bahwa tanaman hias kuping gajah ini, salah satu jenis dari anthurium ini, bakal banyak yang nyari, dan ternyata betul sekali prediksinya tepat, karena tahun ini ternyata kuping gajah menjadi salah satu tanaman favorit nih. Banyak dicari dari mulai kuping gajah yang biasa sampai kuping gajah yang memang berkelas. Juga kebetulan untuk kuping gajah sendiri selain banyak jenisnya, sekarang ini muncul kuping gajah hasil hybrid atau kawin silang. Dan untuk kuping gajah sendiri sebetulnya menjadi tanaman yang menurut saya pribadi sih eksklusif, karena pada zaman dulu nih, maksudnya pada zaman dulu, tanaman kuping gajah ini menjadi tanaman favorit untuk para raja. Jadi tanaman kuping gajah ini dulunya disimpan di rumah-rumah mewah atau di istana-istana raja nih. Untuk tanaman kuping gajahnya sendiri, salah satunya ini adalah tanaman kuping gajah hybrid antara warok atau lidah gajah dan magnificum. Hasilnya seperti ini. Jadi bentuk daunnya seperti lidah gajah, memanjang, tapi seratnya seperti magnificum itu. Dan masih banyak lagi nih jenis-jenis lainnya. Untuk hybridan sendiri harganya memang masih lumayan tinggi, dari mulai ukuran kecil 50.000 sampai ada juga yang sampai harga jutaan. Biasanya untuk kuping gajah sendiri harga dinilai dari kemulusan daun, juga dari rimbun atau tidaknya, serta umur dari kuping gajah itu sendiri. Dan untuk tanaman kuping gajah, saya yakin bakal menjadi tanaman yang terus bertahan lama nih, karena posisinya sejak dulu kuping gajah ini banyak diminati oleh para pecinta tanaman hias. Apalagi rumah-rumah zaman dulu tuh biasanya selalu ada tanaman kuping gajah. Dan berikut adalah beberapa kuping gajah koleksi kita nih.
Oke guys, itu tadi terakhir ulasan tentang kuping gajah menjadi salah satu tanaman yang banyak dicari oleh para pecinta tanaman hias nih. Jadi kali ini kita cuma bahas 7 saja karena durasi. Nanti pada season selanjutnya akan saya bahas tanaman yang lain. Kita coba tiap season itu 7 tanaman hias, 7 tanaman hias. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat nih buat kalian semuanya, buat teman-teman yang mau belajar menanam tanaman hias, atau juga buat teman-teman yang mau belajar jualan tanaman hias. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat tentunya. Dan akhir kata, saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah nonton konten ini. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe silahkan bantu share bila dirasa konten ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kean di channel yang sama dalam waktu yang berbeda. Terima kasih.